Nah, itu tadi hitungan yaitu jenjang hari dan pasaran. Dan sedikit tadi dikupas tentang bagaimana seseorang jika lahir hari ini, kan seperti itu. Mungkin yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang Ki Sumulangu tadi sampaikan, ini saya mau nambah dikit ini Ki, tentang hari kelahiran. Ya. Kalau tadi kan sudah dibahas seperti misalnya Rabu Pahing. Ya, betul. Sekarang kalau itu dikaitkan dengan yang sifatnya bulan. Ya. Bulan yang nasional, Januari, Februari gitu kan. Ya. Dan juga nanti kaitannya karena ini kan tuh per orang dengan nama yang dia peroleh dari orang tuanya misalnya. Itu gimana kira-kira? Bisa juga ya diaplikasikan ke situ. Jadi gini, bahwa hitungan itu memang kan tidak harus selalu berdasarkan kejawen ya. Jadi tadi pertanyaan, bisakah hari weton atau nama diaplikasikan dengan bulan dan tahun sehingga akan menemukan apa ini yang terjadi seperti itu ya. Jadi bisa aja Pak, misalkan contoh seseorang lahir hari Selasa Kliwon. Selasa adalah 3, Kliwon adalah 8, ya kan? Berarti 11 ya. 11 tuh di situ disimpan dulu 11. Terus misalkan sekarang bulan apa? Juni, ya kan? Juni berarti kan 6. Bulan 6 kan? Tambahkan 6. Berapa? 17. 17 tambahkan lagi kepada tahun, yaitu tadi 2021. Jadi 5 dengan 17. 22. Ya, 22. 22 jadi 2 tambah 2 jatuhnya 4. Jadi akan ketemu Sri Lunggu Dunya Loro. Seseorang yang lahir hari tersebut di Juni di tahun 2021 tentunya keberuntungannya itu tipis. Karena kalau bahasa hitungan itu kan jatuhnya loro. Mungkin dapat duit banyak. Bisa juga entah keluarganya, entah dirinya kurang sehat. Itu kan, atau sebaliknya dirinya sehat ini mungkin dalam perdagangan belum dapat untung kan, belum dapat untung ya mungkin bisa ordernya nggak ada dan sebagainya. Contohnya warung, warteg bisa aja juga pelanggan banyak ini, pelanggan banyak, tapi mungkin ya ada aja sebuah masalah kayak gitu loh. Nah, untuk mengatasi masalah itu makanya itu namanya ada korenah. Korenah itu, ini korenah itu bahasa Jawa. Kalau dalam kita, dalam arti kata kita yang bisa kita lakukan, bisa dengan sodako atau bisa dengan tolak bala. Tolak bala kan banyak kan versinya. Bisa dengan sholat lidhoil bala, bisa mungkin dengan puasa, bisa mungkin dengan sodakohnya. Nah itu kaitannya hari lahir dikaitkan dengan bulan dan dikaitkan dengan tahun. Nah, tadi disebutkan bahwa bagaimana kalau nama, ya kan? Nama pun bisa karena nanti nama kan ada hitungannya tersendiri, ya kan? Nanti penjabarannya kalau di hitungan Abu Masyar, nama itu kita harus lihat tabelnya. Karena misalkan Senin, ya kan jumlahnya mungkin berapa ribu. Selasa sekian ribu. Tetapi kalau kita ngambil simpel, mungkin itu entah dari primbon kejawen, entah dari mujarobat dan sebagainya, itu bisa diaplikasikan dengan hitungan Hono Coroko Dato Sawala Bodosayanya, atau bisa nanti suatu saat saya berikan daftarnya. Kalau abjad ini mengandung naftu berapa, abjad ini mengandung berapa, kayak gitu kan, sehingga akan ketemu. Seperti contoh namanya misalkan Nur Hadi ya, misal nih kan, misal kan
Nur Hadi itu akan ketemu hitungan kalau nggak keliru ya, Nur Hadi akan ketemu 12 Rizkon. Jadi orang yang bernama Nur Hadi itu ketemunya Rizkon 12. Nah, saya nggak menyebut misalkan bagaimana nama Nuri, bagaimana nama ini gitu kan. Nanti di periode berikutnya saya buatkan panduannya kalau mau menghitung tentang nama. Itu ini garis besarnya aja dulu. Kan? Ini gitu. Ada yang lain? Silakan. Ya, Bah, mau tanya, menyambung pertanyaan dari Bapak Roni tadi, bagaimana mengaplikasi ataupun menggabungkan hitungan jenjem hari dengan bulan atau sifatnya nasional yang sudah dijabarkan tadi sama Abah. Untuk mengetahui hitungan-hitungan itu tadi Abah sendiri sudah menjabarkan akan ada nanti panduan-panduan yang untuk bisa menghitung itu. Nah, banyak orang yang kadang tidak mengetahui tentang hitungan dalam sebuah keluarga. Dalam arti orang banyak sering mengalami punya anak satu, setelah menikah rezekinya bagus. Setelah punya anak kedua rezekinya tambah bagus. Tapi setelah anak ketiga kok jadi rezekinya kurang bagus. Ada yang mengatakan ini anak sial apa segala macam itu. Menurut Abah apa salah hitung, apa memang salah memberi nama ataupun ada sebuah kesalahan di situ, Pak? Mohon penjelasannya. Ya, jadi kembali sebenarnya ini kan tadi dipertanyakan bahwa punya anak satu, anggap aja rezekinya bagus, 2 bagus, 3 kok nggak bagus kan? Seperti itu. Karena balik-baliknya adalah kekurang tahuan dan tidak mau bertanya. Karena memang sebuah ilmu itu kan harus dicari dan harus dipelajari, ya. Kenapa sih zaman dahulu, ya kan, orang mau memberikan nama itu mungkin ke kesepuhan atau mungkin ke kiai, itu karena yang disebut bagian daripada nama adalah sebuah doa. Yang disebut nama adalah sebuah doa itu sebenarnya menyeluruh. Seperti contoh keluarga A, suaminya ini, istrinya ini, anaknya ini. Biasanya seorang kiai atau seorang sesepuh itu akan menghitung. Kalaulah tidak menghitung akan menggunakan naluri kolbinya sehingga dinamakan ini, ya. Jadi kalau balik-baliknya ya tidak ada orang salah memberi nama. Yang ada adalah karena ketidaktahuan, kan seperti itu. Nah, makanya kita itu kan diwajibkan menuntut ilmu. Ilmu kan ilmu apapun, ya kan? Ilmu apapun. Jadi artinya ini bagian daripada ilmu pengetahuan. Jadi sebisa mungkin ya gitulah kalau kita ini, terutama yang muda-muda kan, kita kalau mau mencari nama anak ini, nama ini ya seperti itu. Karena memang kaitannya begitu tadi. Suami namanya ini, istri namanya ini. Begitu ini hitungannya bagus, ini bagus nih, rezekinya bagus, ininya bagus. Begitu punya anak, karena memberikan namanya bukan salah ya, mungkin karena tidak tahu asal, tiba-tiba jatuhnya itu ya loro atau pati, ya. Itu makanya yang terbaik kita kan memang diwajibkan berikhtiar, bersyariat untuk mencari yang terbaik. Nah, kita sudah berikhtiar, sudah bersyariat, udah dihitung jatuhnya, artinya yang bagus-bagus pun kadang kan juga tidak bagus. Nah, itu apalagi kita hantem kromo ngebul lah kan itu, misalnya nama apa aja, nama tepok kayak tenggok kayak ibaratnya kayak gitu. Iya, itu paham ya? Itu jadi itulah paparan kami pada malam hari ini, yaitu tentang naftu atau jenjam hari dan pasaran. Untuk yang akan datang akan kami jabarkan tentang bagaimana atau hari yang bagus, pasaran yang bagus, mungkin untuk hal perdagangan, untuk hal perjodohan, untuk hal membuat rumah dan lain sebagainya. Mungkin saat ini kita tutup sampai di sini.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TW01 Channel yang berbahagia, tadi sudah sama-sama kita saksikan pembahasan mengenai jam-jam pasaran, hari pasaran yang disampaikan oleh sesepuh kita Ki Sumolangu. Dari apa yang disampaikan tadi dan juga dipadukan dengan beberapa pertanyaan dari peserta diskusi, bahwasannya apa yang telah disampaikan tadi kita menjadi mengerti tentang sebagian kecil, walaupun belum banyak yang dari seharusnya. Tadi kita mengenal hari pasaran, Kliwon, Legi, Pahing, Pon, Wage, yang masing-masing mempunyai angka ataupun bobot dari hari pasaran itu. Ilmu ini juga bisa dipergunakan untuk mengetahui atau menghitung tentang hari perjodohan yang baik, berkaitan dengan kerezekian juga bisa, mengenai pekerjaan juga bisa, ataupun kita yang akan pindah rumah misalnya, atau memasuki atau memulai suatu usaha, bisa dibantu dengan perhitungan dalam cara-cara jem-jeman tadi. Saya kira dalam episode berikutnya ataupun selanjutnya akan kita lebih perdalam lagi bersama Ki Sumolangu. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi menjadi bahan awal buat kita pemirsa untuk mengetahui lebih jauh tentang ilmu ini. Dan untuk itu kami secara terbuka, kami persilahkan juga kepada para pemirsa TW01 Channel khususnya untuk bertanya ataupun datang langsung juga kami persilahkan. Kami sangat terbuka untuk memberikan jawaban ataupun pemecahan masalah dari pemirsa. Mudah-mudahan dengan piawainya Ki Sumolangu akan memberikan jawaban atau penjelasan yang tepat dan cepat. Baiklah, kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas kontribusi dari para pemirsa TW01 Channel, dan yang belum kami harapkan untuk men-subscribe-nya. Juga memberikan komen, likes, dan yang terakhir jangan lupa untuk men-share-nya kepada koleganya, kepada komunitasnya, sehingga channel TW01 Channel ini akan lebih menggema, lebih banyak diketahui, karena ilmu-ilmu yang disalurkan melalui TW01 Channel ini sangat bermanfaat. Akhirnya sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih telah menjadi bagian dari TW01 Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.